Alhamdulillah, dua ayat surat Yusuf, tapi maknanya luar biasa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabiullah Yusuf alaihissalam di bumi ini, yakni di Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha, untuk tinggal di mana aja, pergi kemana aja yang dia kehendaki. Nusibu birahmatina man nasya wa la nudhi'u ajral muhsinin. Allah berikan rahmatnya kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah tidak menyia-nyiakan upah pahala orang berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, apa rahasia Allah mengangkat, menempatkan Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadi Menteri Keuangan di Mesir? Saya baca dalam beberapa referensi. Pertama, karena kesabaran Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sabar sekalipun direndahkan oleh saudara-saudara sendiri. Sabar ketika dilecehkan, bahkan dimasukkan dalam sumur. Sabar ketika harus menerima kenyataan Nabiullah Yusuf divonis harus masuk penjara, padahal semua itu Nabiullah Yusuf tidak punya salah apa-apa. Kepada saudara enggak salah, kepada kerajaan Raja Mesir enggak salah, tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tetap bersabar. Nabiullah Yusuf mengikuti kakek beliau, Nabiullah Yakub, ya ayah beliau. Fasabrun jamil, sabar itulah sikap yang paling indah yang diperlihatkan Nabiullah Yakub alaihissalam ketika Allah uji dengan anak-anak. Dan kesabaran itu diterapkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika menerima berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, saudara bisa lihat dalam surat 13. Surat 13 ayat yang ke-22. Walladzina sabaru ba'tigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yatra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbadar. Minta tolong Pak Rasul. Surat 13 ayat 22. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan,
orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Orang yang sabar, ibtigho awati rabbihim, sabarnya itu mengharap ridho Allah. Walau direndahkan oleh saudara sendiri tetap bersabar. Walau harus dimasukkan dalam sumur tidak kemudian mengumpat. Dimasukkan penjara pun tidak berteriak. Orang yang sabar dan ibtigho rabbi, ibtigho awati rabbi, mengharap ridho Allah, tetap melaksanakan sholat, tetap menginfakkan sebagian yang Allah berikan, diam-diam atau terang-terangan. Wayat rauna bil hasanati say'a, menolak kejahatan dengan cara yang baik. Nabiullah Yusuf sanggup menolak kejahatan dengan cara yang baik. Ulaika lahum uqbadar, mereka itulah yang akan mendapat kesudahan yang baik. Kesudahan yang diberikan oleh Allah, Allah berikan kedudukan, Allah tempatkan, Allah angkat Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadi bendahara Mesir itu bukan bim salabin, ada proses panjang. Pantaslah ibu bapak kalau buka surat Al-Anfal surat 8 ayat yang ke-46, Allah Ta'ala menyatakan di sana bahwa Allah bersama orang yang sabar. Surat 8 ayat yang ke-46, wa atiullaha wa atiullaha wa rasulah wala tanaza'u fatafsalu wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Lanjut Pak Rasul. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatan hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, wa atiullah wa rasulah, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wala tanaza'u, jangan berselisih, jangan berdebat, apalagi debat kusir, buang-buang waktu yang membuat kamu gentar, dan hilanglah hukum, hilang semangatmu. Kita punya masalah debat kusir, menjadi takut, gentar, hilang semangatnya hilang, kemauannya hilang, ketulusannya hilang, jiwa juangnya hilang. Kenapa? Akibat debat kusir. Menghadapi keadaan seperti ini mesti bersabar dan siap menerima perbedaan. Bersabar dan siap menerima perbedaan. Tidak usah menjelekkan Ganjar, gak usah menjelekkan Prabowo, gak usah menjelekkan Anies. Amin ya robbal. Saya gak main politik, harus bersabar.
harus bersabar. Betul nggak begitu? Harus bersabar. Amin ya robbal. Saya kan amin, amin ya robbal alamin. Insya amin ya Allah katanya. Amin karim. Saya lihat serius banget begitu. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kesabaran Nabiullah Yusuf alaihissalam itu membuahkan hasil yang luar biasa. Bisa kita lihat lagi di surat Al-Furqan. Coba lihat lagi surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan surat 25 ayat yang ke-75. Surat Al-Furqan surat 25 ayat yang ke-75. A'udzubillahi minasyaitonir. Oh Pak Rasul, mau Pak Rasul. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, buah kesabaran itu tidak hanya makan fil ard, tidak hanya di dunia. Dunia sementara, kedudukan dunia sementara. Buah kesabaran itu Allah bakal memberikan kedudukan lebih. Kedudukan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, alla ulaika yu'zaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. 75 76 kalau dilanjut itu kan ketemu surat 25 Al-Furqan ayat 75 76. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi, yakni dalam sorga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan mendapat dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Salamun alaikum. Salam surat Yasin itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Yang memberi salam siapa itu? Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam sejahtera, apresiasi dari Allah Tuhan yang Maha Rahim. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, buah kesabaran tidak main-main. Karena sabar orang tua kita jadi anggota dewan. Ya Robbal, amin lagi. Amin ya Robbal alamin. Karena sabar dan sabar Pak Teguh sehat. Waalaikumsalam. Karena sabar Bapak Ibu bangun pagi mau ke masjid ikut taklim. Dunia dapat. Dunia dapat? Dapat. Akhirat dapat. Dunia Allah tempatkan mendapat kedudukan yang baik. Di akhirat ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama.
Karena sabar ke pengajian bawa kue. Alhamdulillah. Ya nggak apa, alhamdulillah. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, dari sinilah saya mengajak bapak ibu menghadapi segala macam urusan keluarga, urusan dunianya, bertetangga, bermasyarakat, termasuk ngurusin masjid, ngurusin musola, ngurusin majelis taklim. Kuncinya mesti semuanya harus bersabar. Karena kalau nggak sabar, ngambek duluan, nggak jadi ngurus masjid. Nih jadi ketua masjid, begitu pemilihan berikutnya nggak dipilih, nggak ke masjid lagi karena nggak sabar. Ada begitu orang sono jauh pinggir laut. Tapi kalau sabar hari saja berganti. Hari berganti. Dan Ali Imran itu kan dikatakan kan watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergantikan hari, Allah pergantikan bulan, Allah pergantikan tahun, Allah pergantikan kepengurusan. Apa maksudnya? Supaya manusia bisa ambil pelajaran. Jadi kalau ada pergantian jangan ngambek, sabar. Sabar. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, berkah kesabaran Nabiullah Yusuf alaihissalam. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Begitulah Allah Ta'ala tempatkan Nabiullah Yusuf alaihissalam di bumi ini, yakni di negeri Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Sampai Allah Ta'ala perkenankan mau tinggal di mana aja monggo, mau pergi kemana aja silakan. Tinggal di mana saja aman, tinggal di istana, tinggal di kampung, tinggal di mana-mana nyaman. Pergi kemana saja disapa, pergi kemana saja Masya Allah diterima. Berkah kesabaran Nabiullah Yusuf alaihissalam sampai Allah katakan yatabawwa'u minha haitsu yasha. Jadi karena kesabaran Nabiullah Yusuf alaihissalam pergi kemana saja boleh, tinggal di mana saja boleh. Pak Teguh milih hotel mana boleh, diantar sama bunda tuh tadi, siap tadi. Berkah rahmat yang diberikan oleh Allah atas kesabaran Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nusibu birahmatina man nasya wa la nudhi'u ajral muhsinin. Allah limpahkan rahmatnya kepada orang yang Allah kehendaki. Allah tidak menyia-nyiakan upah orang yang berbuat baik. Ini Allah tidak menyia-nyiakan upah orang yang berbuat baik. Dari sinilah ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, di samping kesabaran dan kesabaran untuk meraih rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar Allah rahmati kita, agar Allah sayang kita, bisa dilihat di Ali Imran ayat yang terakhir. Ayat 200 berarti. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu
wasbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran terjemah lagi Pak Rasul. Hei orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. nah, gimana supaya kita beruntung mendapatkan kedudukan di dunia, mendapatkan tempat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, orang yang beriman, sabar kamu, wasabiru, tambah lagi kesabaranmu. Sabar kamu, tambah lagi kesabaranmu. DKM ini Al-Hidayah mesti sabar, karena suaranya macem-macem, maunya macem-macem. Kalau ngikutin semua suara orang pusing Pak Tri. Seleranya beda-beda. Betul, seleranya beda-beda, maunya beda-beda. Sabar kamu, tambah lagi kesabaranmu. Apalagi kalau udah usia udur, kalau nggak sabar, posisi sakit, ngambil obat, airnya tumpah, mau bangun sakit. Kalau nggak sabar, yang datang setan. Ya Allah, anak pada kemana ini, kecil digedein. Begitu ayah butuh, bunda butuh, semua pergi, dibawa pasangannya masing-masing. Udah nggak sayang saya, nggak cinta saya, nggak mau ngurus saya. Bisa nggak begitu? Bisa. Nggak sayang saya, nggak ngurus saya, nggak perhatian saya, nggak peduli saya. Kata setan, bener tuh, bener. Akhirnya apa? Nyesel saya nyekolahin dia, nyesel saya ngurusin dia. Masya Allah. Tapi kalau sabar dan sabar dan sabar, yang keluar dari lisan doa. Ya Allah, anak-anak bukan gak sayang saya, anak-anak bukan gak perhatian saya, anak-anak bukan gak mau ngurus saya. Ya Allah, mereka punya urusan, mudahkan urusannya. Mereka punya tanggungan, keluarganya, ya Allah mudahkan dalam tanggungannya. Yang keluar dari lisan itu doa. Suasana seperti itu karena dia sabar dan sabar, yang keluar dari lisan doa, maka saat itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, bisa seperti ini bisa jadi berkah doa orang-orang tua. Maaf, kita bisa seperti ini, kenapa? Berkah doa, kesabaran orang-orang tua yang terus berdoa dan terus berdoa, terus berdoa dan berdoa. Gimana supaya kita mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala? Kita bacakan suratul Fatihah buat ayah bunda kita, orang-orang tua kita yang sudah lebih dulu diambil Allah. Allah tempatkan beliau di tempat terbaik. Allah catat beliau sebagai ahli surga. Orang tua kita yang masih ada, Allah sehatkan beliau, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah mudahkan urusannya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulillah lahumul Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, baru satu ayat di ayat yang ke-56. Begitulah Allah angkat Nabiullah Yusuf di muka bumi di Mesir, dan Allah perkenankan tinggal di mana aja yang Allah kehendaki. Allah rahmati orang yang Allah kehendaki. Allah enggak menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Rahasianya apa tadi? Karena kesabaran Nabiullah Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu ayah bunda, mari belajar meningkatkan kesabaran kita, ngurus keluarga, ngurus sosial, masjid, musola, majelis taklim dan sebagainya, termasuk menghadapi 2024. Jangan berdebat yang dapat membuat kamu gentar, dan watat habari hukum, hilanglah semangat kamu, hilanglah kemauan kamu. Insya Allah kita bisa sabar, insya Allah. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat yang ke-57, upah akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan adalah mereka orang yang bertakwa. Upah dunia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah kesabaran Nabiullah Yusuf alaihissalam tadi, dunia dapat. Bisa leluasa, kemana aja bisa pergi. Allah tempatkan Nabiullah Yusuf alaihissalam sebagai menteri apa tadi? Menteri keuangan. Dan ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata upah akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman. Apa upah akhirat? Tadi yang disebutkan di surat berapa tadi? 25 tadi Allah tempatkan di tempat tertinggi tadi, surat berapa tadi? Surat 25. Kembali lagi surat 25 tadi ayat yang ke-75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu disebutkan di situ, mereka akan diberi balasan dengan tempat tertinggi, yakni dalam surga, dan atas kesabaran mereka. Tadi sana mereka akan disambut dengan penghormatan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Balasan dunia berapapun nilainya nggak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan di hadapan Allah. Allah itu Maha Rahman. Ingat, Allah Maha Memberi. Yang Allah kasih di dunia belum tentu di akhirat Allah kasih. Betul? Yang Allah kasih di dunia belum tentu di akhirat dia dapat. Kok bisa begitu? Karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Memberi. Tapi rahim Allah, kasih sayang Allah hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, lihat rahman Allah, pemberian Allah dalam surat berapa itu Pak Yai? Surat 11 ayat 15-16. Man kana yuridul hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u wa batilu ma kanu ya'malun. 11
ayat 15 dan 16. Pak Rasul silahkan. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang memperoleh sesuatu di akhirat. Enggak memperoleh. Ulangi Pak. 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, yang kita harapkan bukan ini. Buat apa maaf status sosial? Buat apa kaya raya? Buat apa profesor, doktor, dengan kata lain berpendidikan tapi akhirat gak dapat apa-apa? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu di akhirat gak dapat apa-apa kecuali neraka. Artinya apa yang mereka miliki hanya akan menjadi penyesalan nanti di hadapan Allah. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, maka kesabaran orang yang beriman itu akan mendapat tempat tinggi di hadapan Allah. Siapa yang akan ditempatkan di tempat tertinggi di hadapan Allah? Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Semua mendapatkan rahman Allah, tapi rahimnya, rahmat Allah, kasih sayang Allah hanya diberikan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, buka lagi surat At-Tolak, surat 66. Surat At-Tolak itu surat 65 ayat yang ke 345 itu surat At-Tolak, ayat yang ke surat 65. Ayat yang kedua, ketiga itu Allah berikan kepada siapa aja. Tapi begitu masuk ayat yang ke 5, dzalika amrullah anzalahu ilaikum wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiati wa yu'zim lahu ajra. Ayat yang kelima ketemu, itulah perintah Allah yang Allah turunkannya kepada kamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan mereka dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di ayat sebelumnya di situ disebutkan ada kemudahan, ada rezeki, ada jalan keluar, semua dapat. Tapi yang bakal mendapat ampunan Allah, mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah. Khusus Allah berikan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Buah kesabarannya Allah ampunkan dosanya. Buah kesabarannya istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Allah siapkan pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini izin mengajak saya, Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah, kembali ke surat Yusuf 2 ayat tadi, 56, 57, 56 sampai 57 kan? Kita belajar bagaimana Nabiullah Yakub ngadepin masalah. Kita belajar bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam tetap bersabar. Hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberi kedudukan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin keluarga besar Masjid Al-Hidayah, kalau kita semua bersabar, Allah pun tempatkan kita
di tempat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini kita diskusi bersama dari 56, 57 kita buka dialog dan tanya jawab. Dari mana duluan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah cepat Pak Dede. Udah langsung Bu Dede ini. Silakan Bu Dede. Pak Ustadz, mengenai kesabaran. Kenapa? Al-Imran 200 ya. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Jadi dalam hal ini yang sekarang kita hadapi, kita bersiap siaga di perbatasan negerimu. Sedangkan sekarang ini justru yang bersiap siaga di perbatasan itu membela penjajah. Bagaimana itu kesabaran kita itu kadang-kadang sudah hilang, Pak Ustaz. Jadi di mana gitu ya, takut saya sumpah serapah ke bawah-bawah gitu sama orang-orang, tapi hati ini bergejolak. Bagaimana nih Ustaz nih untuk membela mereka yang sedang tertindas? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, melihat kenyataan seperti ini, Muslim itu saudara. Muslim itu saudara. Lihat saudara kita di perbatasan sana, di Rempang sana, di tempat lain. Kewajiban kita mendoakan, bersabar mendoakan dan mendoakan mereka. Itu kewajiban kita. Kalau semua bergetar berdoa bersama, dan saya bersyukur kenapa melihat PBNU, melihat PP Muhammadiyah dengan menyikapinya sama. NU Muhammadiyah menyikapinya sama, betul kan? Ini yang membuat kita nggak usah kita ikut berdebat. Sekarang kita banyak doakan mereka, doakan mereka, doakan mereka. Kita berdoa buat saudara kita yang ada di Rempang diberikan kesabaran oleh Allah. Kalau saudara kita di Rempang diberikan kesabaran oleh Allah, yakin nanti Allah tempatkan di dunia, Allah muliakan mereka. Kenapa? May yuridillahu khairan yusabbu bihi. Gitu kan Pak Ye? Siapa yang Allah bakal angkat, Allah uji dulu. Allah uji. Kenapa? Karena Allah sayang pada saudara kita yang ada di Rempang. Allah uji, may yuridillahu khairan yusabbu bi. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, Allah uji terlebih dahulu. Kalau saudara kita yang ada di Rempang sabar seperti sabarnya Nabi Yakub, sabar seperti sabarnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yakin Allah bakal tempatkan beliau saudara kita yang di Rempang ini mendapat tempat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Apa yang harus kita lakukan? Doa. Idza tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Surat 8 ayat 9. Coba lihat. Idza tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kamu istighosah, ketika kamu berharap, ketika kamu berlindung, ketika kamu berdoa memohon kepada Allah, lalu Allah kabulkan doa kamu, Allah kirim bala bantuan. 1000 malaikat yang berdoa silih berganti. Jadi kewajiban kita bersabar. Sabar. Dan dengan kejadian ini membuat ibu kita pintar. Jangan mau dibodohi. Otak kita jalan.
logika kita jalan, kita mesti pinter, kita mesti cerdas, gitu Pak Teguh ya. Sabar, pikiran, tutur kata, perasaan, perilaku terjaga. Pikiran, tutur kata, perasaan, perilaku terjaga. Pikiran, tutur kata, perasaan, perilaku terjaga kalau kita sabar. Kalau kita nggak sabar, pikiran, tutur kata, perasaan, perilaku nggak terjaga, akhirnya apa? Berucaplah sesuatu yang nggak pantas. Maka apa yang Ibu sampaikan tadi, saudara kita yang ada di sana, kita mesti bersabar. Doain mereka, yakin innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Ini yang pertama. Yang lain silakan. Ada lagi? Oh, dari belakang. Mohon maaf nih ibu-ibu dulu ya. Ini ibu-ibu dulu silakan. Bunda di belakang, Bun. Dari belakang sana ada itu. Silakan. Ayo silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.